Kita lanjutkan. Kita masuk sekarang tentang pengertian istiqomah. Kalau tadi tentang masalah iman, sekarang istiqomah. Istiqomah, untuk melihat di bab yang kedua atau poin yang kedua, istiqomah lah meniti jalan lurus yang tidak lain adalah agama yang lurus, itu agama Islam, tidak menyimpang darinya ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan yang terlihat dan tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang yang terlihat dan tersembunyi. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika para ulama menjelaskan ayat tentang innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Dalam surah Fussilat ayat 30-32. Nanti kita akan masuk penjelasan ayatnya. Para ulama ketika menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata bahwa Rabb kami lah Allah, kemudian mereka istiqomah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Untuk melihat penjelasan Ibnu Abbas, Qatadah, beliau menjelaskan berlaku lurus melaksanakan hal yang diwajibkan. Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Di halaman 18. Di halaman 18. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah dan mereka istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, yang mereka mengatakan Rabb mereka Allah dan mereka istiqamah, maksudnya mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar. Kemudian dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata beliau, maksudnya mereka mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, kemudian mereka berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid dan selalu iltizam, artinya konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah hingga mereka meninggal di atas yang demikian. Di dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi ketika menyebutkan tentang makna istiqamah, tsumma istaqim, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah, kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya luzumu ta'atillah, konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Artinya tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetap dawam, terus menerus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang dikatakan istiqamah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang istiqamah, kata beliau istiqamah itu lurus dan benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Beliau juga berkata istiqamah adalah sebuah kata yang mencakup seluruh agama, yaitu menghadap Allah dengan sebenar-benar jujur dan menepati janji. Istiqamah berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Istiqamahlah dalam hal tersebut, yaitu dengan terjadinya perkataan, perbuatan, keadaan, niat tersebut karena Allah, di jalan Allah dan atas perintah Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi." Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian bersikap lurus, tetaplah dalam kebenaran, atau bisa juga diartikan wasadidu ini berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran. Sadidu bisa diartikan berlaku tepat dalam beragama sesuai dengan kebenaran. Dan ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena perbuatannya, amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Termasuk aku.
hanya saja Allah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi Nabi menyuruh kita untuk beramal dan berlaku lurus dan berlaku tepat dalam kita beragama ini. Terus beramal. Semua dilakukan karena Allah. Bagaimana penjelasan Ibnu Qayyim? Semuanya karena Allah. Kita berkata karena Allah, kita berbuat karena Allah, kita niat semua karena Allah. Karena semua akan dinilai karena Allah atau bukan dia. Ikhlas atau tidak. Antum sudah hafal hadis pertama Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya, dan seorang mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya. Karena apa dia niatnya? Karena Allah atau bukan? Karena harta, karena dunia, karena supaya terkenal, karena ria, atau karena apa? Karena apa dia? Tergantung dari niatnya. Maka disuruh kita istiqomah karena Allah dengan ikhlas semata karena Allah SWT. Kemudian terus berlaku tepat dan berusaha. Nah, Nabi ingatkan bahwa seorang tidak akan selamat dengan amalnya. Artinya seorang tidak akan selamat dari api neraka dengan amalnya. Dan seorang gak akan masuk surga dengan amalnya. Tapi mereka masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah dan karunia Allah Ta'ala. Maka yang kita minta kepada Allah rahmatnya yang sangat luas. Orang gak boleh orang bersandar kepada amal, gak boleh bersandar kepada amal. Tetap dia suruh beramal ikhlas karena Allah. Tapi amal yang kita lakukan, seandainya kita ditakdirkan, ini sebagai perbandingan aja, sebagai perbandingan. Orang beramal dikasih umur 100 tahun. Amalnya taat semuanya, amalnya. Enggak berbuat maksiat. Kemudian dia ingin masuk surga umpamanya. Enggak bisa masuk surga kecuali dengan apa? Dengan rahmat Allah. Padahal dia sudah beramal. Enggak bisa ditebus dengan surga. Karena apa? Sekarang dia lihat. Dia diberikan oleh Allah mata ini, Allah yang berikan. Kemudian telinga Allah berikan, hati Allah yang berikan, oksigen Allah yang berikan semuanya. Air, udara, semua Allah berikan kepada dia. Itu bisa nggak dibayar dengan amalnya 100 tahun? Nggak bisa. Rezeki dan nikmat Allah yang dia nikmati selama 100 tahun itu belum bisa dibayar dengan amal taatnya. Paham? Makanya masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi tetap disuruh beramal. Disuruh beramal. Karena amal itu juga kita bisa melaksanakan ketaatan. Karena siapa? Karena taufik dari Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan ketaatan ini. Karena apa? Karena Allah. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena segala macam, bukan. Tapi Allah memberikan hidayah taufik. Sampai kita bisa melakukan amal-amal soleh. Itu perhatikan itu. Makanya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap amal bagian daripada itu. Amal itu bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita untuk beramal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk istiqamah, bukan hanya kita. Hatta Rasulullah SAW berfirman dalam surah Hud ayat 112. Dalam surah Hud Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi manusia diperintahkan untuk berbuat yang lurus, berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya. Disuruh untuk berlaku tepat sesuai dengan kebenaran menurut kemampuannya. Jadi Allah menyebutkan tentang ayat ini dalam surah Hud 112. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak diturunkan kepada Rasulullah di dalam Al-Quran sebuah ayat yang lebih memberatkan dan menyulitkan daripada ayat ini. Ayat surah Hud ayat 112. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Imam Al-Qurtubi
Di situ saya belum masukkan. Jadi ketika disebutkan berbagai macam definisi tentang istiqomah, tadi sudah sebutkan perkataan Ibnu Abbas, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang istiqomah. Kemudian perkataan Ibnu Daqiq al-Id, perkataan Al-Qadhi Iyad, kemudian perkataan Imam Nawawi. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kata beliau, semua perkataan ini saling melengkapi. Perkataan saling melengkapi. Kesimpulannya kata beliau, i'tadilu ala ta'atillah. Di buku itu belum ada, belum masuk. Nanti Anda bisa catat, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya di juz yang ke-18, cetakan Muassasah Risalah. Kata beliau, kesimpulannya, i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau tentang istiqamah, i'tadilu ala ta'atillahi aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalik. Hendaklah kamu i'tidal, berlaku lurus dalam taat kepada Allah, berlaku lurus dalam taat kepada Allah, baik secara akidah, perkataan, perbuatan, dan continue dalam melaksanakannya. Continue dalam melaksanakannya. Amal ini perlu dawam, istiqomah itu dawam dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala. Dalam tafsir Al-Qurtubi di juz yang ke-18, cetakan Muassasah Risalah. Kemudian ayat yang menunjukkan tentang keutamaan istiqomah, antum lihat dalam surah Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Yang bawa mushafnya dilihat, di buku juga ada di halaman 24. Antum lihat, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, jangan bersedih hati, dan bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Hendaklah kamu jangan takut, jangan sedih, bergembira dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi beriman kepada Allah istiqamah, melaksanakan ketaatan kepada Allah istiqamah. Ganjarannya di sini surga. Yang dicari oleh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, jannah surga, bukan dunia. Dunia ini enggak ada arti apa-apa. Maka orang yang bodoh, orang yang mencari dunia meninggalkan surga. Yang dicari surga. Makanya Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah. Di sini Allah sebutkan tentang keutamaan istiqamah, yaitu malaikat turun menghampiri mereka, memberikan rasa aman dari ketakutan, memberikan kabar gembira, kemudian diluaskan kehidupan mereka, dilapangkan rezeki mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dimasukkan ke surga. Ini nikmat yang paling besar. Jadi banyak orang yang tidak istiqomah ya karena dunia. Ya, pertama karena godaan syaitan. Yang kedua karena hawa nafsu. Yang ketiga dunia. Atau yang keempat karena teman-teman yang jelek yang membuat dia tidak istiqomah. Jadi yang kita cari itu jannah, surga. Orang yang istiqomah ganjaran surga. Orang mukmin diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Manusia semuanya, jin dan manusia diciptakan untuk beribadah.
Bukan hanya ibadah, tapi betul-betul mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan istiqomah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ibadah artinya mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian istiqomah. Melaksanakan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan tentang ayat ini, kata beliau, mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surah Fussilat ini, beliau mengatakan mereka mengikhlaskan amal semata karena Allah dan melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Jadi ketika malaikat menjemput mereka pun, mengambil nyawa mereka, jangan kamu takut, jangan duka cita. Ini orang-orang yang istiqomah. Di kuburnya diberikan rasa aman, di hari kiamat diberikan rasa aman. Kemudian dimasukkan ke surga. Dan di surga dia mau apa aja diberikan oleh Allah SWT. Kenikmatan yang paling nikmat. Yang dicari oleh seorang mukmin jannah, surga, bukan dunia. Dunia nggak ada arti apa. Dunia kata Rasulullah lebih jelek dari bangkai apa? Bangkai kambing. Lebih jelek dari bangkai kambing. Jadi bukan dicari dunia, yang dicari kita adalah akhirat. Kemudian yang keempat tentang istiqomah, itu istiqomah hati yang pertama kali. Hati kita dulu harus istiqomah. Ini pertama kali ya masalah hati dulu. Ketika orang bicara soal masalah istiqomah, hatinya kan istiqomah atau tidak, karena hati ini pokok. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, untuk melihat di halaman 32, amalan hati adalah pokok, sedangkan amalan badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Justru kita yang pokok pertama hati dulu, baru badan. Karena Allah akan melihat yang pertama kepada hati, kemudian kepada amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah tidak melihat juga kepada harta kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Allah nggak lihat kepada bentuk rupa. Dia cakap atau jelek, dia tinggi atau pendek, dia kurus atau gemuk, Allah nggak akan lihat. Allah nggak lihat juga kepada hartanya, sedikit atau banyak, Allah nggak lihat. Tapi Allah lihat kepada qulubikum wa amalikum, hati dan amal. Jadi hati dan amal, Allah lihat hatinya gimana, amalnya gimana. Makanya masalah hati penting. Kalau hati ini baik, seluruh amalnya akan baik. Bagaimana dia ikhlas atau tidak? Dia banyak orang beramal, tapi nggak ikhlas, nggak ada nilainya insya Allah. Ya betul-betul harus ada keikhlasan, ada ketakwaan, ada rasa takut dia kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah, ada cinta kepada Allah. Maka ketika kita ibadah, saya mau tanya kepada antum, rukun ibadah itu ada berapa rukun ibadah? Tolong jawab ini talibul ilm dan juga ustadznya ini. Rukun ibadah ada berapa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun ibadah. Siapa yang bisa angkat tangan? Rukun ibadah. Bukan syarat ibadah. 6. Bukan, yang lain. Jangan, ini ustadznya, yang muridnya dulu. 6. Rukun ibadah, 6. Ya. Ya, rukun ibadah ada 3. Yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua mengharap hanya kepada Allah. Yang ketiga takut hanya kepada Allah. Cinta. Kemudian harap. Al-hub. Kemudian ar-raja. Kemudian al-khawf. Cinta kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah. Dan takut kepada Allah. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Tentang rukun ibadah. Kalau yang sering antum dengar syarat
ibadah ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ittiba. Nah sekarang rukun ibadah. Jadi setiap kita melakukan ibadah harus ada cinta kita kepada Allah. Kemudian mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah Taala. Setiap kita melakukan ibadah kepada Allah demikian. Ada pengagungan kepada Allah. Makanya ketika kita menuntut ilmu syar'i, antum harus perhatikan bahwa ilmu syar'i yang kita tuntut ini, yang kita pelajari, yang kita kaji, harus menimbulkan rasa takut kita kepada Allah SWT. Menimbulkan rasa harap kita kepada Allah. Baru manfaat ilmu yang kita kaji. Bukan sekedar duduk, datang, dengarkan, habis itu pulang. Besok gitu lagi. Mesti kan nambah. Seperti doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama. Tambah, setiap dia ngaji, setiap nuntut ilmu, tambah dia. Tambah imannya kepada Allah, tambah taatnya kepada Allah, tambah takutnya kepada Allah. Tambah takut kepada Allah. Ini banyak ngaji enggak takut kepada Allah. Habis ngaji maksiat lagi. Enggak boleh. Habis ngaji maksiat enggak boleh. Dia mesti takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah. Saya ambil contoh banyak orang yang tidak takut. Ambil contoh. Ini banyak contohnya, banyak, ribuan contohnya. Cuma ambil satu aja dulu. Ya. Mau 5 juga boleh. Ya. Contoh tentang utang piutang. Banyak orang yang nggak bayar, hatta dengan teman sendiri nggak bayar. Nggak takut dia kepada Allah. Betul itu teman. Betul orang dekat dengan kita, tapi harus dibayar utang. Di zaman Nabi, ketika Nabi SAW dibawa jenazah, ada orang utang 2 dinar. Nabi mau sholatkan atau tidak? Nabi nggak mau sholatkan. Sampai ada yang menanggung, mau bayar atau tidak. Karena berat hukumannya di akhirat nanti orang yang utang itu. Dituntut oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Berat. Tapi orang nggak punya rasa takut. Dianggap biasa aja utang piutang itu. Boleh, menurut syarat boleh, tapi bayar. Sesuai dengan perjanjian kita. Sesuai dengan janji kita. Kapan? Seminggu, sebulan, setahun. Tepat waktu bayar. Ini ajaran Islam. Mesti bertambah kita ngaji, tambah takut kita kepada Allah Ta'ala. Belum lagi perkataan, jangan gampang-gampang kita mencela orang, memfitnah orang, atau yang lainnya, mentahdir orang. Lihat nih, lisan kan. Takut kepada Allah. Tambah dia ngaji, tambah takut dia kepada Allah Ta'ala. Dan yang lainnya. Jadi ini contoh. Jadi harus di sini masalah hati. Hati ini betul-betul tambah takut kita kepada Allah. Berusaha bagaimana supaya ikhlas. Tambah tawakal kita kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia. Kita bergantung kepada diri kita. Enggak bergantung kepada benda. Enggak bergantung hanya kepada Allah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Dan itu kita ucapkan, tapi banyak enggak diamalkan. Kita keluar rumah kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah baca. Tapi kurang tawakal kita. Masih takut dibayang-bayangi dengan dunia. Takut. Takut tentang diri kita, takut tentang masa depan, takut segala macam takut. Enggak tawakal dia kepada Allah Ta'ala. Iya tidak? Banyak yang seperti itu. Mesti bertambah kita ngaji, tambah tawakal kita kepada Allah SWT. Jangan takut kepada siapa pun, takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada aku kata Allah. Jika kalian orang-orang yang beriman. Ini. Tawakal kepada Allah, hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang yang beriman. Dan masih banyak lagi ayat yang seperti itu. Jadi ini hati ini betul-betul di sini saya sebutkan istiqomah hati yaitu mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kalau ini istiqomah, seluruhnya istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Kita masuk selanjutnya. Yang kelima, istiqomah lisan. Lisan juga harus istiqomah. Bab Nabi mengatakan kepada
Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Kata Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, "Ya Rasulullah, ma takhafu alayya?" Fa akhadha Rasulullah bi tarfi lisan nafsi hadha. Ya Rasulullah, apa yang kau khawatirkan atasku? Apa yang kau takutkan atasku? Maka Nabi memegang lidahnya. Yang Nabi khawatirkan ini, lidah ini. Yang membuat orang tidak istiqomah, ya lisan ini. Ya lisan berkata dusta, berkata bohong, mencaci maki, melaknat, memfitnah, menggibah, dan yang lainnya banyak yang lisan. Di lisan aja mungkin ada 100 kesalahan. Bahkan lebih, lisan aja. Itu membuat orang tidak istiqomah dengan sebab lisan itu. Makanya lisan ini kalau dia istiqomah, semua yang lain ikut istiqomah. Kata Rasulullah SAW, "Asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha kullaha tukaffiru lisan, fataqul ittaqillah fina, fa inna ma nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajajna." Apabila anak Adam sudah masuki pagi, maka semua anggota badan tunduk kepada lisan, mengatakan bertakwalah wahai lisan kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Kami ini bergantung kepada kamu. Jika kamu istiqomah, kami semua anggota tubuh ikut istiqomah. Tapi kalau kamu tidak istiqomah, kami juga melenceng. Kalau kamu bengkok, menyimpang, kami juga menyimpang. Ini riwayat Hasan. Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya. Jadi lisan ini harus dijaga. Bab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam sorga, apa yang paling banyak masuk ke sorga? Kemarin antum dengar tidak kajiannya? Saya bawakan yang paling banyak masuk ke sorga 2, apa? Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemarin pagi saya jelaskan. Yang kedua, yang paling banyak masukkan manusia ke neraka 2 kata Nabi. Apa? Yang pertama al-fam, yaitu lisan. Yang kedua al-farj, kemaluan. Hadis ini sahih. Nabi menyebutkan kepada sahabat, ketika sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Nabi sebutkan 2, takwa kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka 2. Yang pertama apa? Itu lisan, masukkan ke neraka. Yang kedua apa? Kemaluan. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid kepada Allah, menjelaskan tentang masalah sholat, masalah zakat, menjelaskan sholat malam, puasa sunat dan yang lainnya, maka setelah itu Nabi menjelaskan. Setelah menjelaskan tentang jihad, Nabi ingatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apa? Kata Nabi kepada Mu'adz, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli." Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengengkang semua itu? Bisa kamu laksanakan dan kamu selamat? Mau enggak? Kata Nabi. Kata, "Bala, ya Rasulullah." Fa akhadha bilisanihi. Nabi pegang lisannya. Kalau kamu mau selamat, ibadah kamu benar, lurus, istiqomah, salat kamu, puasa kamu, tahajud kamu, puasa sunat kamu, jihad kamu, ini jaga lisan ini. Kemudian kata Nabi, "Kuffa 'alaika hadza." Jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'adz, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bi, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan sebab apa yang kita ucapkan? Thaqilatka ummuk, kasihanlah ibu kamu. Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka, diseret mukanya, diseret hidungnya ke dalam neraka, melainkan dengan sebab lisannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ini harus perhatikan, lisan harus kita jaga. Lisan, kadang-kadang kita nggak sadar dengan lisan ini justru akan memasukkan manusia ke neraka. Dia nggak sadar. Kata Nabi, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar
ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang mengatakan suatu ucapan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Ada sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi betul-betul harus kita perhatikan lisan ini, harus kita jaga kalau kita mau istiqomah. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, kata Nabi apa? Diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata yang benar atau diam. Kemudian setelah itu istiqomah dalam amal ketaatan, istiqomah meniti siratal mustaqim yang kita sedang jalan ini, menjalani agama Islam ini, kita meniti siratal mustaqim, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Maka kita harus istiqomah, kita berjalan di atas Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh, kita harus istiqomah. Ini siratal mustaqim. Bab ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. As-sirat al-mustaqim seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mana sirat al-mustaqim? Itu ada 4. Dibawakan penjelasan dari athar para sahabat dan tabi'in. Ada 4. Pertama, makna sirat al-mustaqim al-haq, kebenaran. Yang kedua, yaitu al-Islam. Antum catat, enggak ada di buku ini, enggak ada. Antum catat. Yang pertama al-haq. Yang kedua al-Islam. Yang ketiga yaitu Al-Quran. Dan yang keempat Abu Bakar wa Umar. Mana siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu 4. Yang pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua yaitu Islam. Yang ketiga Al-Quran. Dan yang keempat yaitu Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, 4 ini enggak bertentangan. Karena orang yang mencari kebenaran ada dalam apa? Dalam Islam. Kemudian Islam sumbernya Quran dan Sunnah. Kalau disebutkan Quran harus dengan Sunnah. Karena nggak bisa Al-Quran berdiri dengan sendiri tanpa Sunnah. Kita nggak akan bisa mengamalkan Quran tanpa Sunnah. Harus dengan Sunnah. Sunnah menjelaskan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman sahabat. Tokohnya sahabat siapa? Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi SAW, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dia akan mengikuti 2 orang sesudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Belum lagi hadis yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jadi kata Nabi SAW, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Jadi kita di sini ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim yaitu Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Jadi Nabi selalu menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar. Ini 2 sahabat yang mulia. Kemudian disebutkan juga Uthman dan Ali. Ini khulafaur rasyidin. Dan mereka semua dijamin dengan sorga. Maka orang yang mencela sahabat adalah orang-orang yang hina. Orang mencela sahabat, dia melakukan perbuatan dosa besar. Bahkan dikafirkan. Imam Malik mengkafirkan. Berdasarkan surah Al-Fatih di ayat yang terakhir, orang yang mencela, mencaci maki sahabat, dia kafir dengan ayat ini, kata Imam Malik.
Dan orang yang beriman kalau dia beriman nggak mungkin dia akan benci kepada sahabat. Kecuali orang munafik. Kalau orang munafik benci kepada sahabat. Kalau orang beriman nggak akan benci kepada sahabat. Dia cinta kepada sahabat, memuliakan sahabat, mendoakan kebaikan buat sahabat. Karena kita sampai agama Islam sekarang kita bisa terima agama ini melalui perantara siapa? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya dosa besar tuh orang mencaci maki sahabat, dosa besar. Dipertanyakan tentang keislamannya, dia masuk orang-orang munafik. Kemudian juga dia adalah orang yang jelek hatinya, orang mencela sahabat. Yang kelima, orang mencela sahabat adalah orang-orang yang tidak waras. Enggak waras. Sekarang di antara antum aja kalau ada orang yang soleh, udah meninggal dicela, marah nggak antum? Marah. Dan apa manfaatnya? Nggak ada manfaat sama sekali. Bahkan Nabi bersabda secara umum ini, umum dulu kita bicara, baru nanti khusus sahabat. Kata Nabi, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang yang sudah mati. Siapa aja orang yang sudah mati? Karena apa? Mereka telah berlalu dengan apa yang mereka amalkan. Kenapa dicaci maki? Enggak ada manfaat sama sekali. Sekarang sahabat, jelas ada nasnya kata Nabi, la tasubu ashabi. La tasubu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla udin dhahaba ma balagha mudadimul nasifa. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Jangan mencaci maki sahabatku. Kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, kalian enggak akan mencapai derajat mereka. Separuhnya pun tidak. Tinggi para sahabat itu. Ganjarannya. Mereka mulia, diredhoi oleh Allah, dijamin dengan surga, semuanya dijamin surga. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua sahabat kami jamin dengan surga. Enggak boleh celak mereka. Sahabat nih mendapatkan ganjaran. Setiap orang berbuat kebaikan, sahabat dapat atau tidak? Dapat. Seorang ustadz nih, dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu bukan diikuti oleh muridnya, diamalkan oleh murid. Dapat enggak ustadznya ganjaran? Dapat. Sekarang kita bisa tahu tentang Islam, sunnah dari mana? Dengan perantaraan sahabat. Setiap umat ini melaksanakan berapa juta umat yang mengamalkan, sahabat dapat ganjarannya. Paham? Enggak boleh orang mencaci maki sahabat. Makanya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas enggak akan bisa mencapai derajat mereka. Separuhnya pun tidak. Mereka infak sebesar makanan, satu piring makanan, 2 telapak tangan makanan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas, enggak bisa mencapai derajat sahabat yang infak dengan 2 telapak tangan. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat. Kita wajib mengikuti jalannya para sahabat, Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu. Nabi pernah menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa golongan? Berapa? 73 golongan. 72 kata Nabi SAW masuk neraka, satu yang selamat. Satu yang selamat kata Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini jalan yang lurus, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya Allah berfirman tentang jalan yang lurus, meniti siratal mustaqim. Allah firmankan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus kata Allah. Ikuti jalanku yang lurus. Jangan kamu mengikuti jalan yang lain. Jangan mengikuti jalannya ahlul bid'ah. Jangan mengikuti jalannya ahlul ahwa. Sebagaimana kata Imam Mujahid yang dikatakan as-subul di sini itu jalannya ahlul bid'ah. Jalannya ahlul ahwa jangan kamu ikuti. Yang bercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabil. Kamu akan bercerai-berai di jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Kita lanjutkan. Jadi ini istiqomah, kita di atas jalan yang lurus. Di atas pemahaman para sahabat. Pemahaman salaf. Karena ini jalan yang benar. Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Ini jalan yang benar. Yang wajib kita ikuti dan istiqomah di atas jalan ini. Untuk istiqomah ya kita harus belajar. Gak cukup, saya ngikut salaf, saya salafi. Gak cukup. Belajar terus siang dan malam. Baca kitab-kitab para ulama. Ribuan kitab belum sempat kita baca. Baca. Pelajari, fahami, amalkan. Kalau banyak orang yang nuntut ilmu nggak faham.
Bagaimana dia mengamalkan? Fahamnya enggak. Kata Imam Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Ilmi yang dikatakan al-ilmu, kata beliau al-fahmu. Ini dikatakan al-ilmu apa? Al-fahmu. Ilmu itu faham. Jadi antum harus faham. Dan faham ini merupakan apa? Tonggak agama Islam. Yang pertama keikhlasan karena Allah, yang kedua pemahaman. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Di juz yang pertama. Jadi tonggak agama Islam ini bisa tegak, yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua pemahaman yang benar. Kita harus memahami agama dengan pemahaman yang benar, kalau enggak kita akan sesat. Sebagaimana sudah banyak kelompok-kelompok yang sesat. Ikuti Al-Quran wa Sunnah, pahami salaf, pelajari, belajar, fahami, kemudian baru amalkan. Baru kemudian kita sampaikan kepada orang setelah kita mengamalkannya. Kemudian kita juga harus berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya. Di sini disebutkan, antum lihat di halaman 47, kebersihan hati tidak akan sempurna melainkan dengan selamat dari 5 perkara. Kita harus selamat hati ini dari kesyirikan. Kalau syirik lawan daripada tauhid. Kita harus selamat dari syirik dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita harus selamat dari bid'ah. Kita harus selamat dari bid'ah. Selamat dari bid'ah yang bertentangan dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, selamat dari syahwat, mengikuti syahwat yang menyelisihi perintah Allah. Itu syahwat, itu hawa nafsu, syahwat, mengikuti syahwat yang menyelisihi perintah. Yang keempat, lalai yang berlawanan dengan zikir. Kemudian yang kelima, hawa nafsu yang bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Ini 5 perkara, syirik, bid'ah, syahwat, lalai, dan hawa nafsu merupakan penghalang manusia dari Allah. Dan masing-masing mempunyai jenis yang banyak. Syirik ada macamnya, bid'ah juga ada macamnya, syahwat juga demikian, kelalaian dan hawa nafsu. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah, kita masuk sekarang yang ketujuh. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah di atas, kalau tadi istiqamah di atas akidah yang benar, tauhid yang benar. Istiqamah di atas manhaj, agama yang benar, mengikuti Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sekarang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kita, amal-amal kita. Banyak orang yang tidak istiqamah. Antum bisa lihat sendiri, antum tahu sendiri, dan antum merasakan. Antum lihat waktu Ramadan, ya Ramadan, masya Allah, ini Al-Quran dipegang terus Al-Quran, kemana-mana dibawa, di motornya, di mobilnya, hatam itu, dalam 2 pekan hatam. Bahkan ada juga yang sampai 3 kali dia hatam, ada yang sampai 4 kali. Begitu selesai Ramadan, nggak disentuh lagi Quran. Paling baca 1 lembar, sudah nguap dia. 1 lembar. Waktu Ramadan, masya Allah, pegang Quran terus. Kemudian puasanya, tarawehnya, zikirnya, sedekahnya, perbuatan baiknya. Begitu selesai Ramadan, hilang semuanya. Nah ini tidak istiqomah. Mestinya terus. Sebab kita beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, terus kita beribadah kepada Allah. Nabi saja SAW disuruh beribadah sampai kapan? Sampai kapan Nabi disuruh beribadah kepada Allah? Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah, beribadah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin. Maksudnya apa? Al-maut. Yakin itu al-maut. Yang berkaitan dengan materi dulu. Jadi hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin maksudnya apa? Al-maut. Jadi kita beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Jangan beribadah kepada Allah musiman. Sebagaimana ahlul bidah, ibadahnya apa? Musiman, musim maulid, musim tahun baru Hijriah, musim Rajaban. Jadi nggak bisa dalam kita ibadah kepada Allah. Terus sepanjang waktu kita beribadah kepada Allah SWT. Nah ini yang kita bicara soal istiqomah ini.
Kita taat nggak kepada Allah terus sampai kita diwafatkan oleh Allah? Kita nggak tahu. Apakah kita bisa terus sampai kita husnul khotimah atau tidak? Tapi kalau kita dari awal terus beribadah dan terus berusaha untuk berbuat kebaikan, mesti insya Allah di akhir hayatnya baik. Karena apa? Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, al-khawatimu mirathus sawabiq. Al-khawatim mirath as-sawabiq. Akhir kehidupan orang itu warisan daripada yang terdahulu. Terdahulunya gimana dia? Baik apa tidak? Taat apa tidak? Kalau baik terus dia taat kepada Allah, ikhlas dan ittiba, terus dilakukan siang dan malam dan dawam kontinu meskipun sedikit, maka di akhir hayatnya pun dia husnul khatimah. Jadi al-khawatim mirath as-sawabiq. Jadi antum perhatikan di sini. Jadi kita coba kembali kepada amal kita ini. Kita ini dawam apa tidak amal kita? Ada orang yang awalnya rajin nuntut ilmu. Awalnya rajin, Masya Allah nuntut ilmu. Belakangan udah gak nuntut ilmu lagi. Banyak orang yang tadi awal nuntut ilmu, gak nuntut ilmu banyak. Kemudian merasa karena dia sudah dulu pernah belajar, menganggap dirinya sudah senior. Nah itu. Dalam agama gak ada istilah junior, senior, gak ada dalam agama. Semua sahabat datang ke masjid Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan yang lain, yang muda, yang remaja, yang tua sama duduk masjid Rasulullah radhiyallahu majma'in. Enggak ada, ini pengajian yang tua-tua aja. Ini yang muda-muda aja, ini yang remaja. Semua sama. Apalagi sekarang ada model lagi baru. Ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja, di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT. Mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak, terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan. Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya. Abasa wa tawalla. Ini enggak, ustadznya malah dekat sama orang kaya. Kebodohan dan ketololan ini. Yang kita cari bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin kita berikan petunjuk, sama gak nilainya? Sama di sisi Allah Ta'ala. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia, terutama orang-orang yang gak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Gitu. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak boleh mereka dihinakan. Dakwah di masjid, bukan di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini. Karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia. Dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak pada mereka. Antum ingat itu. Itu juga yang seperti itu membuat orang nggak istiqomah. Karena apa? Musiman dakwahnya. Kadang-kadang dakwahnya. Kemudian juga dia ngaji juga kadang-kadang. Gak bisa. Kita harus terus. Antum nuntut ilmu terus. Sampai diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Gak boleh berhenti. Sekarang ada orang umpamanya dia nuntut ilmu. Kemudian dia berhenti. Gak nuntut ilmu lagi. Orang yang seperti ini namanya kufur nikmat. Antum dengar itu. Namanya kufur nikmat. Orang yang tadi nuntut ilmu. Kemudian dia gak nuntut ilmu lagi. Ini namanya apa? Kufur nikmat. Kufur nikmat. Karena apa? Allah berikan nikmat kepada dia untuk nuntut ilmu, belajar. Enggak ada kenikmatan yang paling nikmat kita bisa nuntut ilmu. Enggak ada kebahagiaan yang paling bahagia melainkan kita bisa nuntut ilmu syar'i. Ini nikmat yang paling besar dan kebahagiaan yang paling besar. Kebahagiaan hati. Ini kebahagiaan yang hakiki kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Nuntut ilmu terus, Al-Quran dan Sunnah untuk pelajari. Menurut Paman Salaf, ini kenikmatan yang paling nikmat, kebahagiaan yang paling bahagia. Maka nuntut ilmu. Sekarang banyak orang-orang sibuk dengan yang lain, nggak nuntut ilmu dia. Ya, sibuk jadi panitia ini, sibuk jadi panitia, nggak ngaji. Maka saya sampaikan di mana-mana, panitia harus ikut ngaji, duduk di masjid. Jangan sibuk sendiri. Sekarang kan mau bantu orang, nolong orang, ngakunya salah, tapi nggak pernah ngaji. Nggak pernah kita lihat duduk di masjid taklim dia. Kenapa? Merasa dirinya sudah hebat, sudah bisa bantu orang. Ilmu lebih dahulu harus duduk di majelis ilmu.
Kalau kita tinggalkan, maka kita kufur nikmat. Ini istimbatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau membawakan satu hadis Nabi, antum dengarkan hadis ini. Tolong perhatikan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda kepada seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal laili." Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan, tadinya rajin salat malam, kemudian ditinggalkan salat malam. Saya tanya kepada antum, salat malam itu hukumnya wajib atau sunat? Salat malam hukumnya wajib atau sunat? Sunat salat malam. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, jangan kamu tinggalkan salat malam. Jangan seperti si fulan, tadinya rajin salat malam, kemudian tinggalkan salat malam. Hukum salat malam sunat. Nabi mengatakan jangan tinggalkan, jangan seperti si fulan. Tadinya rajin, kemudian tinggalkan. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu wajib atau sunat? Wajib. Kalau yang sunat aja Nabi suruh dawam, continue, istiqomah, apalagi yang wajib. Paham? Ya. Kalau yang sunat aja disuruh istiqomah, apalagi yang wajib. Nuntut ilmu wajib. Antum harus istiqomah nuntut ilmu. Berbuat baik pada orang tua, wajib atau sunat? Wajib. Antum berbuat baik pada orang. Meskipun orang tua kita punya anak 5 atau 7 atau 10 atau lebih dari itu. Sekarang kita berlomba-lomba bagaimana kita berbuat baik pada orang tua kita. Enggak, wah dulu kita berbuat baik. Sekarang karena sudah nikah, enggak perlu lagi wajib untuk berbuat baik pada orang tua. Dawam dan continue sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena apa? Dengan kita berbuat baik pada orang tua, itu jalan menuju mana? Sorga. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ini jalan menuju sorga. Kebahagiaan kita dengan kita berbakti pada orang tua kita. Meskipun dia orang awam, meskipun gak ngerti agama, tetap kewajiban kita untuk berbuat baik pada orang tua. Ucapkan kalimat yang lembut kepada orang tua, perkataan yang mulia. Jangan berkata pada orang tua, jangan menengking orang tua, jangan menghardik orang tua, jangan melawan orang tua. Tidak akan bahagia anak-anak yang seperti itu. Anak yang durhaka gak akan bahagia. Dan tidak akan barokah hidupnya anak yang durhaka pada orang tua. Bahkan Nabi mengatakan tidak masuk sorga anak yang durhaka pada orang tuanya. Antum ingat itu. Kata Nabi SAW, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbiatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah enggak akan lihat kepada mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, dayyuth, yaitu orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Albani. Jangan perhatikan, anak yang durhaka. Kadang-kadang dia berbuat baik, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang orang tua butuh pada dia nggak berbuat baik. Kita harus berbuat baik pada orang tua sepanjang hidup kita, selama dia masih hidup. Bahkan setelah wafat pun tetap berbuat baik kepada dia. Dengan apa? Menyambung silaturahim kepada orang-orang yang orang tua itu betul-betul menyambung silaturahim kepada mereka. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna min abaril birri silatur rajul udda abihi." Sesungguhnya kebaikan yang paling baik seorang menyambung apa yang orang tua menyambung kepada sanak familinya. Jadi terus berbuat baik pada orang tua, jangan musiman, terus kita. Apa yang bisa kita bantu orang tua, kita bantu. Tawarkan bantuan. Kalau kita lihat anak-anak ini enggak, ya. Sekarang orang tua disuruh ini mau. Ntar siangnya enggak mau lagi. Besok enggak mau lagi. Mesti terus ketaatan kepada orang tua. Dawam, continue. Bahkan tawarkan, "Pak, Ibu, apa yang bisa saya tawarkan?" Apa yang bisa saya tawarkan? Mesti kita tanya kepada dia. Sering kan kalau antum masuk kemana? Ke pasar, ke mall, atau kemana gitu, ke kantor. Mesti kan ada penjaga yang mengatakan, "Apa yang bisa saya bantu?" Iya tidak? Kalimat itu sering diucapkan atau tidak? Saya pernah masuk ke satu kantor, satpam bilang, "Pak, apa yang bisa saya bantu?" Saya panggil satpamnya dua-duanya. Saya mau tanya kepada bapak berdua, "Bapak pernah nggak mengucapkan kalimat ini kepada kedua orang tua?" "Belum pernah, Pak." Ini dakwah. Di mana kita berada kita harus berdakwah.
di mobil, di taksi, di kantor, kesempatan kita dakwah. Termasuk kita ingatkan juga tentang sholatnya dan yang lain. Dapat ganjaran. Qaulul ma'ruf, kata Nabi apa? Sedekah. Pernah enggak Bapak nawarkan kepada orang tua, apa yang bisa saya bantu? Enggak, ngilang. Orang tua mau nyuruh, sudah ngilang duluan. Takut disuruh sama orang tuanya. Udah wajib taat kepada orang tua, wajib taat kepada orang tua. Jadi ini bentuk ketaatan kepada orang tua. Ini harus terus. Karena berbuat baik pada orang tua termasuk amal yang paling utama. Amal yang paling utama. Dan ganjarannya sangat besar. Itu harus dawam, continue. Kemudian sholat yang 5 waktu. Bagi laki-laki berjamaah itu hukumnya wajib atau sunat? Sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid hukumnya wajib atau sunat? Dasarnya apa? Wajib. Dasarnya dalilnya mana? Jangan bilang wajib, wajib, dalilnya mana dalilnya? Ya wajib dalilnya surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rakiin. Kalau yang tadi berbuat baik pada orang banyak dalilnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Banyak ayatnya tentang berbuat baik pada orang tua. Sekarang salat. Allah memerintahkan dalam surah, kalau tadi dalam surah berbuat baik pada orang tua dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surah An-Nisa ayat 36 ada, kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23. Nah, sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Allah merintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rakin. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya ruku bersama orang ruku artinya sholatnya berjamaah. Berjamaah wajib. Kita harus continue terus berjamaah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tapi ada sebagian orang yang kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak. Tergantung situasi dan kondisi gitu. Kalau lagi semangat berjamaah dia, kalau lagi enggak berjamaah. Kadang-kadang lama enggak muncul, sebulan enggak berjamaah di masjid. Kan enggak tahu sibuk apa gitu. Masih berjamaah wajib, 5 waktu di masjid tetap wajib laksanakan. Ini harus continue. Antum baca Al-Qur'an ini. Yang menyuruh kita baca Al-Quran siapa? Allah, Iqra. Ya. Wa an atlul Al-Quran, dan suruh aku membaca Al-Quran. Nabi juga suruh membaca Al-Quran. Ini antum hatamkan. Setiap pekan itu hatam. Kalau nggak mampu setiap 15 hari sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali. Para sahabat setiap pekan hatam Quran. Antum berusaha untuk hatamkan. Hatamkan. Jangan cuma Ramadan. Ini hatamkan. Usahakan baca ini setiap hari. Hatamkan. Ini continue dalam ketaatan. Continue dalam ketaatan. Baca. Kalau orang lain ahlul bidah bisa baca Quran, kenapa kita nggak bisa menghatamkan Quran setiap pekan? Coba antum kemudian baca, belajar tajwidnya, antum makhrajnya juga harus bagus. Kemudian juga belajar tafsirnya. Antum baca. Ada kan tafsir yang sudah terjemah, antum baca. Masa nggak bisa tamat? Umumnya 10 jilid. Masa nggak bisa tamat? Sehari 10 lembar. Insya Allah setahun antum tamat. Terus selesai baca lagi kitab yang lain. Kemudian sholat malam seperti tadi jangan tinggalkan. Terus sholat malam. Karena kemuliaan seseorang dengan sholat malam. Kemudian juga sedekah, nolong orang. Jangan musiman, jangan cuma Ramadan. Jangan cuma Ramadan. Di hari yang lain juga terus kita berusaha bagaimana untuk banyak bersedekah, menolong orang yang susah, membantu mereka, terus continue. Jangan musiman. Jadi ketaatan-ketaatan itu harus kita lakukan. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ilallahi ma dama wa in qalla. Wahai sekalian manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan sungguh amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Jadi Nabi menganjurkan kita melakukan amal soleh meskipun sedikit. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang rutin dan kontinu meskipun sedikit. Sedikit. Antum sholat malam umumnya nggak mungkin bisa 11 rakaat. Mungkin
Mungkin bagi kita 11 rakaat berat, kecuali tarawih berjamaah di Ramadan karena bersama kaum muslimin. Tapi ketika sendiri tengah malam jam 3 kita bangun atau jam 4 berat. Karena bagaimana? Ya kerjakan aja tahajudnya 2, witirnya 1. Rutinkan. Nanti berapa bulan atau setahun tambahkan lagi 4 rakaat, witirnya 3. Nambah terus seperti itu. Tapi rutin. Cuma ada juga sahabat yang cuma mengerjakan witir. Tapi rutin. Seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Dzar dan yang lainnya. Rutin. Ini rutinitas kontinu ini penting. Istiqamah dalam mengamalkan amal-amal soleh. Terus. Jadi semua kebaikan kita lakukan dengan kemampuan kita. Kita nggak boleh melakukan dengan takalluf, memberatkan diri nggak boleh. Kita mau baca Al-Quran, kita mau hatamkan dalam sehari, takalluf. Atau dalam 3 hari juga takalluf, kita nggak mampu. Memang Nabi membolehkan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Tapi tetap kita nggak akan mampu seperti itu. Makanya kita baca, tujuan dari turunkan Al-Quran untuk kita baca, tadaburi, memahami, dan kita mengamalkannya. Hidayah sebagai hudan linnas Al-Quran ini. Kemudian yang lainnya, ikhwan fillah, azakumullah. Kita wajib istiqamah, antum lihat. Amal soleh itu harus kita lakukan dengan ikhlas dan ittiba. Dan kita wajib istiqamah dalam mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Antum lihat di halaman 54. Di halaman 54. Kita wajib istiqamah dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Istiqamah dalam melaksanakan sunnah dan menjauhkan bid'ah. Istiqamah dalam ketaatan dan menjauhkan maksiat. Istiqamah dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Istiqamah dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Dan kita juga wajib istiqamah dalam menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya seumur hidup kita. Seumur hidup kita sampai kita wafat. Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada kamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surah Hud ayat 112. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah Ta'ala merintahkan Rasul dan hambanya yang beriman agar teguh dan selalu tetap istiqomah, karena demikian merupakan sebab mendapatkan pertolongan yang besar dalam mengalahkan musuh-musuh dan dapat menghindarkan bentrokan. Dan Allah melarang dari perbuatan yang melampaui batas, karena melampaui batas merupakan kehancuran meskipun terhadap orang musyrik. Dan Allah memberitahu bahwa Dia Maha melihat perbuatan hambanya. Allah tidak lalai dan tidak sesuatu yang tersembunyi bagi Allah SWT. Jadi istiqomah dalam mengerjakan amal-amal yang wajib, dan istiqomah juga dalam mengerjakan amal-amal yang sunnah. Kemudian juga kata Hasan Al-Basri, istiqomah di atas perintah Allah, taat kepada Allah, dan menjauhi maksiat kepadanya. Jadi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Ini harus istiqomah. Kemudian, ikhwani fiddin, azakumullah. Kalau kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, terus kita istiqomah, maka kemungkinan besar dengan kita istiqomah itu akan membawa kita kepada husnul khatimah. Akan membawa kepada apa? Husnul khatimah. Tapi kita harus istiqomah dalam ketaatan. Bahwa ada juga orang yang taat, terus maksiat, taat lagi, maksiat lagi. Ini enggak aman ini, yang seperti ini. Enggak aman apa? Dari su'ul khatimah, tidak aman dia. Makanya kita harus terus berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau begini. Setelah dibawakan hadis innamal a'malu bil khawatim, hadis ini sahih. Riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Kita ini semuanya, semua yang hadir di sini maupun yang mendengarkan Radio Roja atau TV Roja, semua kita ingin husnul khatimah, semuanya. Bagaimana supaya bisa husnul khatimah? Kita harus terus continue dalam ketaatan, ikhlas dan ittiba, terus continue. Karena dengan itu nanti insya Allah Allah tutup dengan kebaikan kehidupan kita. Kata Imam Ibn Rajab,
Penutup amalan warisan dari amal-amal kita yang terdahulu yang sudah kita kerjakan. Dan semua itu telah tetap dalam kitab terdahulu. Maka dari itu kaum salaf terdahulu sangat takut dari su'ul khatimah. Akhir kehidupan yang buruk. Di antara mereka ada yang gelisah jika diungkit amal-amal yang telah lalu. Gelisah dia. Sekarang ini banyak orang yang bangga dengan amal yang lalu. Orang kalau disebutkan amal dulu kamu ini pernah ya berbuat maksiat. Kamu pernah berduaan dengan perempuan dulu. Kamu pernah minum khamar, pernah narkoba, pernah jadi penyanyi umpamanya. Penyanyi dangdut umpamanya atau yang lainnya. Sekarang taubat. Kalau disebutkan lagi sama orang takut dia. Kalau sekarang bangga. Bahkan bikin grup orang-orang yang pernah jadi penyanyi, bikin grup sendiri. Ada nggak seperti itu? Gimana? Bikin grup sendiri, grup para pendosa. La haula wala quwwata illa billah. Jangan seperti itu, mestinya kalau dia taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bergabung dengan kaum muslimin. Jangan bikin grup para pendosa, jangan. Namanya macam-macam sudah. Wah, antum juga sudah tahu sebagian nama-nama itu. Kalau kita udah pernah berbuat dosa dulu, berbuat maksiat, pernah berbuat syirik, pernah menyanyi, pernah riba, pernah segala macam, taubat kepada Allah. Kita ingin nggak ada orang tahu. Dan gak ada lagi yang menceritakan dan mengingatkan kita tentang perbuatan dosa kita. Takut kepada Allah. Kenapa? Takutnya dari perbuatan dosa kita yang dulu itu membuat kita gak istiqomah dan su'ul khatimah. Paham? Ini enggak bangga. Yang pernah umpamanya jadi Islam jamaah dulunya. Begitu tobat dia bukan ikut pengajian salaf, enggak, bikin sendiri grup Islam jamaah. Akhirnya gak mau bergabung. Gak mau ngaji, gak nuntut ilmu, menganggap dirinya benar. Akhirnya sesat. Karena apa? Yang dibaca salah, menghukumi salah, dan yang lainnya sudah. Dan ini bukti terjadi yang seperti ini. Waqi' yang seperti ini. Kemudian yang dari harokah juga taubat, bikin kelompok sendiri lagi. Yang ini bikin kelompok, nggak boleh dalam Islam. Kita bergabung dengan kaum muslimin, nuntut ilmu semua sama. Yang orang kayanya, yang orang miskinnya, yang pernah berbuat maksiat, duduk sama bersama kaum muslimin di masjid Allah. Duduk bersama mereka. Sebagaimana kita sholat yang 5 waktu bersama kaum muslimin sama. Enggak dibedakan antara yang kaya dengan miskin. Sebagaimana kita menunaikan ibadah haji sama dengan kaum muslimin. Semua sama dengan pakaian yang putih laki-laki. Sama. Enggak ada yang kaya, enggak ada yang miskin. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Karena orang akan nilai tentang hatinya dan amalnya. Bukan kekayaannya. Allah enggak lihat kekayaannya dia. Allah enggak lihat tentang kehebatannya dia, tidak. Enggak lihat gelarnya dia dan tidak. Allah lihat kepada hati dan amalnya. Makanya saya ingatkan, orang-orang yang pernah berbuat dosa jangan bikin kumpulan, jangan. Jangan bikin kelompok, jangan. Ustadznya mesti mengingatkan. Jangan mendukung. Akhirnya tambah jadi nanti jadi kelompok. Kelompok para pendosa. Tapi sudah taubat. Gitu. Kan itu rawan untuk bisa berbuat dosa lagi. Karena kelompok, nanti kan setan bisikan lagi. Kita dulu taubat, kamu ingat gak dulu waktu kita nyanyi dengan perempuan berdua? Diingatkan lagi. Gitu. Akhirnya terus kembali lagi. Setan menggoda terus. Karena gak pernah berhenti setan. Setan terus menyesatkan anak Adam. Bukan mustahil orang yang tadinya taubat, kemudian kembali lagi kepada maksiat, mungkin atau tidak? Mungkin. Hatta orang yang ruku dan sujud di masjid, mungkin dia untuk berbuat maksiat. Tidak istiqomah, hatta yang ngaji, hatta yang berdakwah, mungkin. Karena apa? Allah muqallibal qulub. Allah membolak-balikan hati manusia. Membolak-balikan hati manusia. Makanya doa kita yang terbanyak yang didoakan dan Rasul berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Itu yang terbanyak yang Nabi berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat, taubat kepada Allah. Jangan ada yang tahu. Jangan jadi mujahir. Apa makna mujahir? Dia pernah berbuat dosa dulu. Atau malah berbuat dosa. Minum khamar umpamanya. Udah Allah tutup dia.
Karena dia sendiri takut dilihat oleh istrinya, takut dilihat oleh anak, takut dilihat oleh orang. Dia sendiri minum khamr, umpamanya. Kemudian dia tobat. Malamnya dia tobat atau besok lagi tobat. Tapi dia ceritakan pada orang lain. Tahu nggak kamu? Tadi malam saya minum khamr. Ini namanya mujahir. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Bahwa umatku akan diampuni dosanya loh, kecuali orang yang mujahir. Sama seperti orang yang pernah jadi pemusik atau dia penyanyi atau yang lain. Sudah dia berbuat dosa, taubat kepada Allah. Jangan cerita lagi, ini kita ini grup yang pernah berbuat dosa. Kita ini pernah, nggak boleh. Kenapa? Akan memberikan semangat kepada orang apa? Untuk berbuat dosa lagi. Nggak boleh. Kita nggak ada yang maksum. Setan tuh terus menggoda kita untuk kembali kepada kesesatan, kembali kepada maksiat, kembali kepada dosa. Setan sudah bersumpah kepada Allah. Bersumpah atau tidak kepada Allah? Bersumpah kepada Allah. Dengan nama Allah yang mulia, dengan sifat yang mulia. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Dan kita disuruh oleh Allah apa? Menjadikan setan sebagai apa? Musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh bagi kamu. Jadikan dia sebagai musuh. Dia mengajak apa? Mengajak kelompoknya. Untuk apa? Menjadi penghuni neraka. Jangan ikut, jangan kita berkelompok dengan mereka, jangan. Paham ini? Ya. Jadi kita kembali bahwa orang kalau ingin husnul khatimah, taubat dengan taubatan nasuha. Taubat dengan taubatan nasuha, kemudian melakukan amal-amal soleh. Dan jangan sampai orang mengingatkan lagi dosa dia yang dulu. Sudah taubat kepada Allah, jangan diingatkan lagi. Maka antum juga hati-hati itu. Kalau ketemu teman-teman lama, juga hati-hati. Karena teman lama ingatkan dosa kita lagi. Kita udah taubat, diingatkan. Kamu ingat gak dulu? Waktu kamu ngambil duitnya fulan. Sudah kita taubat. Taubat, jangan diingatkan lagi dosa itu. Kecuali kalau untuk taubat. Bukan untuk berbangga dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi ini ikhwan fillah, jazakumullah, Allah akan rubah kalau kita mau berubah. Kalau tidak, dibiarkan. Bahkan Allah menyebutkan tentang kisahnya di sini seorang ulama Bani Israel, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini orang yang taat, tapi setelah itu apa? Keluar dari agama ini. Allah kisahkan. Antum lihat kisahnya, Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 175. Watru alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, Abdul Razak mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, yaitu seorang dari Bani Israel bernama Bal'am bin Ba'ura. Jadi dia seorang ulama dari Bani Israel yang doanya senantiasa dikabulkan. Mereka mendahulukannya ketika menghadapi berbagai kesulitan. Dialah Allah yang sebutkan dalam firman-Nya, fansalakha minha, kemudian ia melepaskan dari ayat-ayat itu. Fa'atbahu syaitan, lalu diikuti oleh syaitan. Dia tergoda oleh syaitan dan dikuasai oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jelas ia termasuk orang yang sesat. Dia termasuk orang yang binasa. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya kita hati-hati. Jadi ada orang yang diberikan hidayah oleh Allah kemudian disesatkan. Ada yang dikasih hidayah disesatkan. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Jaga hidayah ini. Mungkin hidayah itu akan dicabut oleh Allah. Kalau kita tidak istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, dicabut hidayah itu, waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam.